Alhamdulillah, barakallah, barakallah, barakallah. Yang pertama saya ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Hamid, yang ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, dan juga anggota-anggotanya, dan juga kepada ormas Islam, dan juga kepada kuasa hukum Bang Ahmad Fazluddin, dan juga kawan-kawan, dan juga kepada para ulama, para habaib, para tokoh, dan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, kami menyampaikan khususnya adalah kepada Bapak Hakim bahwa Gus Nur ini wajib dibebaskan. Sekali lagi, Gus Nur ini wajib dibebaskan. Takbir. Allah. Ya, karena yang pertama, nampak sidang ini adalah sidang penuh dengan tekanan politik dari rezim Jokowi. Ya, bukti yang pertama adalah Gus Nur ini seharusnya tidak ditangkap oleh penyidik dan dijanjikan ketika kooperatif hanya dimintai keterangannya saja. Ternyata ditangkap. Maka ini bukti bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari rezim Jokowi. Yang kedua adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam. Yang terakhir, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur. Condong melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali. Tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tidak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini banyak di sana kolusi, korupsi, dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi, dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Nah, yang terakhir saya sampaikan Bapak Hakim, Allah SWT melalui Rasulnya berpesan kepada kita bahwa daging para ulama dan pengemban dakwah itu adalah racun. Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi ulama, siapa saja yang memusuhi pengemban dakwah, maka aku mengumumkan perang kepada mereka, kepadanya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang lain, Imam Ibnu Asyakir, menjelaskan hadis ini. Beliau menegaskan di dalam hadis ini, anna luhumal ulama, anna luhumal ulama, sesungguhnya daging para ulama itu adalah masmumah, beracun. Subhanallah. Maka racun ini kalau dihirup saja orang itu akan sekarat. Kalau daging ini, racun ini dihirup saja orang akan sekarat. Kalau racun ini diminum, maka orang itu akan mati.
Nah, para ulama menjelaskan kalau kemudian kriminalisasi kepada Islam, kriminalisasi kepada ajaran Islam, sama saja itu adalah melawan Allah SWT dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada mereka. Dan para ulama menjelaskan kalau ini terjadi, maka yang pertama yang dimaksud racun tadi itu, maka yang pertama adalah dibongkar berbagai macam kejahatan, kezaliman, kerusakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan ya kejahatan tersebut. Dan sekarang ini di Indonesia ini nampak atau tidak kerusakan, saudara? Nampak. Nampak tidak kezaliman, saudara? Nampak. Nampak tidak korupsinya, saudara? Nampak tidak kepala negara kita ini pembohong, saudara? Nampak. Nah, kalau sudah itu, saudara, maka rakyat akan marah, rakyat akan ya melawan, dan juga Allah SWT akan menistakan mereka. Yang kedua, katanya para ulama, maka dia akan mati hatinya, saudara. Kalau sudah mati hatinya, maka ini seperti setan, saudara. Kalau mati hatinya, saudara, seperti hewan, saudara. Sudah melakukan kebohongan 60 kali lebih, saudara. Dia tidak merasakan, saudara. Sedangkan rakyat ini sudah jijik kepada mereka. Baru yang terakhir, kalau sudah dihinakan seperti itu, Allah SWT membinasakan mereka, saudara. Bisa tidak Allah mematikan mereka, saudara? Bisa tidak Allah memberikan penyakit kepada mereka? Bisa tidak Allah kemudian menjadikan mereka mati sekarat, saudara? Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana Sambul, saudara, ya dihinakan oleh Allah SWT. Kita juga bisa melihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, saudara, ketika dia itu menghinakan Al-Quran Sunnah, menghinakan syariat Islam, menjatuhkan kekuasaan Islam, yakni institusi khilafah ketika itu. Maka mereka sakit dan menjijikkan dan baunya luar biasa, dan dia tidak mati-mati sampai dikubur pun bumi tidak mau untuk menerima mayatnya, saudara. Sekarat mereka, saudara. Demikian juga, saudara, Bapak Soekarno ketika dia tidak menegakkan keadilan. Demikian juga Bapak Soeharto ketika dia itu lalai dan dia itu melakukan pelanggaran yang luar biasa kepada rakyat ini, dihinakan oleh Allah SWT. Maka kami nasihatkan kepada Bapak Hakim, kalau cinta kepada negeri ini, kalau cinta kepada Bapak Jokowi, maka seharusnya Gus Nur diputus bebas, takbir. Wajib bebas, saudara, takbir. Dan dinasihati agar Bapak Jokowi itu kemudian bertobat, dia terlepas dari oligarki, berpihak kepada para ulama, takbir. Berpihak kepada umat Islam, takbir. Berpihak untuk menerapkan syariat Islam, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.